Jadi masa transisi itu kejadian di Korleko ya, Korleko kemudian di Wonosabe, kemudian di Gapuk itu pemecatan. Tembeng juga sekarang ini Tembeng. Ya, Tembeng Putih kemarin ya. Hai Pocolers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Pocol. Welcome to Pocol Podcast on the Location. Saat ini kita khususnya di Lombok Timur, tapi saya kira juga ini terjadi di seluruh Indonesia. Desa itu menjadi arena Kurusetra dari Bratayuda, menjadi arena perang saudara. Jadi kalau di dalam kisah Mahabharata terjadi Bratayuda perang antar saudara, Pandawa melawan Korawa, maka saat ini desa mengalami hal yang sama. Kalau dulu kita mendengar ketika menyebut desa, yang terbayang oleh kita adalah geografis yang terpencil dengan alam yang masih terjaga, ada suara-suara burung, kicau-kicauan burung, padi yang menguning, suasana yang damai dan orang yang ramah, guyup keakraban. Tapi belakangan kondisi gambaran kita tentang desa itu ternyata hari ini berubah sama sekali, di mana di desa sekarang ada sekam yang sedang menyala, itu gara-gara politik desa. Dan salah satu di antaranya terjadi itu karena ada proses pecat-memecat perangkat desa. Nah, belakang ini kalau kita baca internet, Anda semua, Pocolers, bisa mendapatkan berita yang sangat banyak dan mudah tentang konflik ini, di mana kepala desa yang baru terpilih itu misalnya mengeluarkan SK tapi dilawan, artinya terjadi konflik di kalangan stakeholders desa. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah Bratayuda Desa Karena Kuasa. Kali ini saya ditemani oleh 3 pria gagah. Yang paling dekat dengan saya, ini namanya Pak Ismail. Panggilan beliau ini masih baru grads, jadi fresh graduate, kepala desa aktif di desa Sukamulya. Ya, baru dilantik berapa bulan Pak Mail? 31 Agustus, 1 bulan setengah ya, jadi masih baru, masih panas ya. Ya, masih kalau mau motor belum keluar suratnya itu. masih Ndrayan. Ya. Di sebelah Pak Mail ada Pak Zainul Fikri. Nah, kalau Pak Zainul Fikri ini mantan. Beliau adalah sang mantan kepala desa. Nah, yang paling ujung adalah Pak Muhammad Saleh. Beliau adalah mantan juga beliau ini. Mantan komisioner ketua KPU Lombok Timur. Saya mau mulai dari Pak Zainul Fikri dulu sebagai seorang mantan ya, karena kalau bicara mantan kan kita bicara soal kenangan. Saya memulainya dengan kenangan tadi, kenangan tentang desa. 2007-2013, 2007-2013. Sebenarnya kalau melihat dan kita membandingkan antara situasi yang Anda hadapi dulu dengan kondisi yang hari ini, kira-kira politik di desa itu sebenarnya makin panas atau memang sudah panas dari dulu? Ya, terima kasih Pak Tomo Dayat. Jadi pertama kalau melihat tentang situasi, saya kira di semua desa hampir memang sudah menjadi fakta bahwa perhelatan politik di tingkat desa itu kadang-kadang menjadi kesannya pemecah lah, pilkades. Artinya terjadi sejak dulu itu? Ya, kalau dulu kan zaman Anda pemilihan juga kan? Pemilihan langsung itu kan sebenarnya yang menjadi contoh demokrasi langsung itu sebenarnya ada di desa. Karena sejak dulu kan dia pemilihannya sudah ada pemilihan sebenarnya sejak dulu ya. Sejak dulu. Tapi konfliknya tidak seperti yang sekarang. Nah, konfliknya di masa saya 2007 itu mungkin boleh dikatakan sejak saat itu di semua desa sudah mulai dia
di pas 2007 itu sudah mulai di beberapa desa juga sudah mulai agak panas dia model ini ya, karena ini kan masa transisi sesungguhnya. Kalau kita kaji sejarah sosial masyarakat di Indonesia, kenapa saya katakan transisi? Ini kan imbas dari peristiwa reformasi yang penuh dengan nilai-nilai transformasi, kemudian demokratisasi di segala bidang. Artinya bagaimana keterbukaan informasi, keterbukaan anggaran, partisipasi itu kan mulai sudah terbangun di masyarakat. Iya, itu artinya positif kan yang Anda sebut itu, bahwa reformasi itu membawa nilai-nilai transformasi, ada keterbukaan, akses publik kepada pembangunan, semuanya positif. Positif dalam konteks yang diusung. Tapi dalam konteks praktik, ini kan masyarakat yang terlalu lama di bawah hubungan feodalistik tentang ketokohan segala macam itu, saya akan menemukan hal baru. Nah, jadi dampak-dampaknya yang artinya peristiwa-peristiwa yang tanda kutip itu negatif misalnya masih tersisa di desa itu kan menjadi hangat di masyarakat ini, ganti kayak gitu kan. Oke. Dulu kan pemilihan tadi Anda sebut bahwa praktik demokrasi yang paling bagus itu di mana pilih langsung itu justru dimulai dari desa. Tapi konflik yang ditimbulkannya tidak sehebat sekarang. Kira-kira menurut Anda ini apa yang menyebabkannya kok politik desa itu sebenarnya dia harusnya semakin seksi, makin enak dipandang. Tapi sekarang makin seksi kok makin enak tidak didengar dan tidak enak dipandang. Itu kan kita bicara positifnya yang tadi terkait dengan nilai transformasi, keterbukaan, demokrasi, partisipasi dan sebagainya. Cuman kan kalau ngelihat proses perjalanannya, bagaimana konteks boleh dikatakan proses pilpres, kemudian pemilu, kemudian pilpres sampai pilkada, itu kan juga menjadi semacam contoh bagi masyarakat di tingkat bawah bagaimana perbedaan itu, partisipasi itu seakan-akan diluapkan menjadi sesuatu ketidak like dan tidak like-nya, suka dan tidak sukanya terhadap calon misalnya dalam konteks itu. Artinya bagaimana kemudian pilkada misalnya, bagaimana orang membicarakan calon si A, calon si B dengan sebebas-bebasnya. Apalagi sekarang ada media sosial misalnya. Nah, itu kan secara psikologis itu berdampak di desa. Di desa ketika terjadi proses. Artinya nilai yang terbangun dalam demokratisasi desa yang dulu itu terkikis. Kalau dulu kan selesai pilkades orang bisa aman, kemudian bisa bahkan mereka diangkat menjadi perangkat. Artinya ini bisa bagaimana membangun bagaimana membangun kolaborasi dengan pihak yang ini kan mereka justru yang istilahnya dibuka, mereka tidak ada pendukung, tidak ada ini. Itu maksud saya, itu letak perbedaan yang sesungguhnya antara pilkades dulu dan yang sekarang. Kalau Pak Mail melihat konteks yang sekarang ini, apa yang Anda rasakan? Apakah pertarungannya luar biasa di desa Anda ya? Atau juga bisa Anda juga, karena Pak Mail ini saya perkara juga, jadi latar belakangnya adalah aktivis yang kemudian jabatan terakhir, profesi terakhirnya adalah pendamping desa ya. Lalu nyalon jadi kepala desa, jadi sangat relevan dan tahu betul seluk-beluk desa. Jadi kalau yang Anda lihat belakangan ini, apakah ada kemungkinan kalau karena politik desa itu semakin seksi tetapi tidak menarik untuk didengar, itu semakin menjadi ajang Bratayuda itu justru karena adanya uang yang banyak di desa? Ini ada unsur itu nggak? Di beberapa desa iya. Nah, kalau yang dulu orang memilih berkontestasi di tingkat desa itu kan ada semacam proses konsensus warga. Nah, konsensus warga untuk mendelegasikan siapa yang akan menjadi pemimpin di sebuah desa itu lebih dominan memunculkan faktor nilai kearifan lokal yang ada di sosok orangnya dilihat. Sosok orangnya, kemudian pada proses itu kedaulatan warga berbudaya untuk berkontestan itu kelihatan betul. Itu yang pertama. Kemudian motivasinya adalah orang ikut berkontestan mengukur diri apakah dengan sumber daya yang saya punya akan mampu menjawab semua eksistensi lah ya, dia nyari eksistensi. Nah, itu yang. Nah, kemudian yang versi sekarang
ini seolah-olah desa itu tidak berdaulat di dalam menentukan siapa yang representasi sebagai pemimpin. Nah, kenapa saya katakan berdaulat? Ini di beberapa desa, mungkin juga di desa saya, yang menentukan situasi berkontestasi di tingkat desa itu hanya kurang dari 20%, bahkan 50% orang yang menyandang gelar ketokohan di masing-masing. Siapa saja boleh. Nah, maksud saya orang menjadi tokoh di petani, dia mengorganisir ketokohannya untuk petani untuk tujuan kontestan. Orang yang ketokohannya di pemuda, dia mengorganisir untuk dikerahkan sumber daya itu kontestan. Oh, jadi itu bikin faksi-faksi. Ya. Jadi hari-harinya dia ada faksi-faksi ya. Belum lagi, mohon maaf, orang yang bertarung untuk mempertahankan kontes konstituennya. Partai A, partai B juga menjadikan desa ini sebagai lahan tarung untuk nah, ini yang oleh saya, desa masih belum memiliki kedaulatan berpolitik untuk menentukan konsensus. Jadi di samping ada faksi-faksi, tadi ada orang yang kemudian juga saya dengar kan tidak sedikit orang yang juga ikut berjudi. Ikut berjudi. Jadi para penjudi ini juga ikut mempengaruhi panas eskalasi temperatur politik di desa itu, yang akhirnya itu berkepanjangan ya. Tidak selesai di ketika pemilihan dan pengumuman. Kalau yang kalah judi misalnya, kalau ayamnya itu bisa dendam berlarut-larut. Apakah itu juga ikut mempengaruhi sehingga misalnya sampai ketika Anda selesai pilkades pun itu masih terbawa nggak? Masih terbawa. Bahkan yang fenomena baru, Bang Rontok itu di satu kampung, Bang Rontok ini punya 10 nasabah. Yang punya Bang Rontok ini dikonfirmasi oleh salah satu calon misalnya kan, bebaskan nasabah Anda sekian bulan, pilih ke saya, itu selesai sudah. Oh, jadi Bang Rontok menjadi tim ses, direktur jadi tim ses. Nasabah Bang Rontok ini tuannya adalah tempat dia meminjam. Oh, ini ilmu baru ini. Dan sulit bayar listrik. Kok sampai sejauh itu ya ini. Oke. Nah, sehingga kalau mohon maaf kalau kami di desa kemarin berkontestasinya adalah pertama kontestasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Karena kalau apa yang akan terjual hari ini itu sama dengan menjual generasi 10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Kalau kita kedepankan konsensus transaksional uang. Oke. Tapi begini Pak Kades, setiap yang kita pandang sekarang ini kan setiap orang oke lah, tadi kita eksistensi, kita mau menguji apakah kita ini bisa nggak melaksanakan visi kita di masyarakat atau tidak. Lalu setiap orang akan bikin visi misinya kan untuk ketika akan nyalon. Tapi biasanya kemudian visi misi yang terlaksana itu hanya 2 yang kalau saya lihat. Setelah dia terpilih hanya 2 yang bisa dia lakukan. Balas dendam atau balas budi. Balas dendam untuk lawan politiknya, balas budi untuk tim sesnya. Itu Anda gimana melihat sekarang ini di praktek yang Anda lakukan mana? Balas dendam atau balas budi atau tidak kedua-duanya? Enggak, karena kemarin komitmen kita dengan masyarakat itu kan pertama akan melakukan pemetaan seluruh sumber daya agama, sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. Nah, sumber daya ini kita sepakat untuk kita kelola semaksimal mungkin untuk dapat memberikan perubahan. Oke, jadi Anda akan tetap melaksanakan janji politik Anda itu? Tetap. Yang Anda ungkapkan di waktu kampanye? Tetap. Saya berusaha. Dan tidak ada balas dendam, tidak ada. Bahkan balas budi? Balas budi mungkin semua. Karena di tim penyusun DPD. Karena pasti Anda akan dirorong oleh tim ses Anda kan kalau bagaimana Anda akan menyiasati itu? Pertama, komitmen kita di proses kontestasi ini adalah proses kita memberikan warga desa itu untuk betul-betul berdaulat di dalam menentukan siapa yang pilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah selesai proses kontestasi, kita beranggapan bahwa desa Sukamulya inilah rumah besar kita bersama. Mari kita sama-sama masuk, semua pintunya terbuka. Siapa yang ingin berkontribusi, kecuali jendelanya yang tertutup. Terbuka juga jendelanya. Malah
Di tahap proses penyusunan dari PJMDes, master dan blueprintnya, saya berbasis pada kualifikasi sumber daya. Terserah apakah dia tim sukses nomor 1, tim sukses elit di kota saya tidak peduli. Berapa jumlah tim sukses Anda waktu itu? Oh, enggak. Ada Bang Rontok nggak yang jadi tim sukses Anda juga? Enggak. Oh, enggak. Jadi anehnya tim sukses ini tidak terlembaga. Oh, tidak terlembaga. Oke. Lembaga masyarakat ini bergerak, masyarakat ini berjalan, sudah tidak ada struktur formal. Oke. Itu yang Oke, saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, tadi kita udah dengar ini. Jadi ada perubahan yang sangat drastis di desa terkait karena politik, terutama karena adanya politik pemilihan. Padahal ini bukan pengalaman pertama gitu orang desa di dalam melakukan pilihan langsung. Tapi sekarang kemudian orang ribut-ribut itu karena sepertinya agenda balas dendam itu lebih kental dibanding menjalankan isi janji-janjinya. Nah, kalau dari sisi aturan, apakah ada dibuka peluang oleh aturan yang ada memang, baik di perundangan maupun di level peraturan pemerintah maupun Permendagri itu, yang membuka ruang di mana pemerintah kepala desa terpilih itu bisa melampiaskan dendam politiknya? Iya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mereview sedikit ya, kenapa situasi hari ini seperti ini ya. Karena sesungguhnya kalau kita mau jujur di Indonesia di beberapa referensi yang kita temukan bahwa desa itu kan punya namanya otonomi asli yang tadi disebutkan. Jadi desa itu punya otonomi asli, makna aslinya itu adalah memang dia tidak diberikan oleh negara tapi dia tumbuh dari masyarakat. Sudah dari sananya? Iya, dari sananya begitu. Dan dalam makna otonomi asli itu dia bisa mengurus dirinya sendiri sesuai dengan apa yang mesti dilakukan di situ. Nah, kenapa kemudian akhir-akhir ini menjadi situasinya agak genting begitu ya, dengan apa kemudian otonomi asli itu tidak ada? Kalau di undang-undang itu ada. Jadi di undang-undang itu disebutkan sebagai kesatuan hukum masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum ya. Kalau di undang-undang itu masih ada. Cuman masalahnya adalah saya melihat intervensi negara terlalu tinggi terhadap desa ini. Karena bisa bayangkan sekarang apa aturan yang tidak ada diatur negara kepada desa. Oh, jadi problemnya itu problemnya di situ, terlalu banyak diatur, akhirnya frustasi. Ya, ini frustasi desa. Akhirnya tanya ke saya nanti. Jadi itu hanya frustasi desa sekarang. Coba bayangkan apa perilaku desa sekarang yang tidak diatur oleh undang-undang. Sampai akhirnya kewenangan aslinya pun nggak ada. Aslinya pun ada diatur sampai diatur sedemikian rupa. Dan di Lombok Timur ada perbubnya yang terbaru ya. Akhirnya nggak ada lagi namanya kewenangan asli. Jadi semua diatur. Okay. Itu masalah problem saya pikir dalam konteks tadi, sehingga orang bicara soal bagaimana desa sekarang ini ya memang mereka membacanya begini loh. Kalau bupati bisa memecat orang, bupati bisa menganu orang, kenapa saya tidak? Karena sama-sama dipilih. Sama-sama dipilih dan kita juga punya otonomi. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi soal makanya. Jadi dalam konteks tadi, apakah kemudian ada kepala desa dimungkinkan? Itu kalau kita baca undang-undang, aturan baik di Perbub ya, Perbub nomor 6 sekarang ya, 2018, itu bahkan ada larangan ya, larangan tidak melakukan pelantikan sebelum dan sesudah pelantikan mereka. Itu larangannya jelas di situ. Tapi yang terjadi kan itu selaras nggak dengan aturan yang di atas Permendagri 83, 84? Jelas, karena dia tentu turunan ya. Turunan. Perda kan ada Perda nomor 3 di sini, nomor 2016 itu ada perdanya. Kemudian ada PP nomor 43 2014 pelaksana dari Undang-Undang nomor 6 2014. Jadi itu dia selaras memang seperti itu. Karena memang sekali lagi yang menjadi soal tadi itu desa itu tidak bisa berkutik apa-apa. Oke, Pak Ale. Jadi kalau dari sisi aturan sebenarnya tidak dimungkinkan. Ya, itu artinya Anda simpulkan begitu ya? Nggak dimungkinkan kalau kita baca itu. Kalau menarik untuk studi kasus. Jadi di beberapa desa, katakanlah salah satu diantaranya Bage Payung Selatan misalnya. Hari ini kita baca kepala desanya melakukan klarifikasi bahwa dia melakukan pemecatan terhadap perangkat desa. Jadi yang ribut itu kan pemecatan perangkat desa itu dengan merujuk kepada aturan yang Anda sebut juga, Permendagri nomor 83, Permendagri nomor 84 2015, Perda nomor 3 2016.
itu dia sebut juga sebagai rujukan untuk melakukan pemecatan itu. Artinya itu kan oposit. Iya, sebelum masuk ke sana sebenarnya ada peristiwa juga sebelumnya ya masa transisi tadi disebutkan oleh Pak Zeno tadi. Jadi masa transisi itu kejadian di Korleko ya, kemudian di Wonosabe, kemudian di Gapuk itu pemecatan. Tembeng juga sekarang ini Tembeng. Ya, Tembeng Putih kemarin ya. Itu tahun sebelumnya itu masa transisi karena memang ada persoalan hukum di situ. Karena mereka di Kaling, terutama Kaling ya. Kaling itu kan dulu 6 tahun juga. Jadi periode 2012 2018 di situ kan ada transisi di situ. 2012 itu pakai undang-undang sebelumnya, 2018 sampai 2018 berarti transisi yang 6 2014. Berarti kan ini transisi. Sehingga di sana juga banyak terjadi pemecatan karena ada interpretasi tadi dari kepala desa dimungkinkan karena ada undang-undang baru gitu kan, sehingga dia melakukan pemecatan. Toh juga padahal waktu itu lagi kekosongan hukum. Karena di hukum itu juga dijelaskan juga sebenarnya selama dia belum umur 61 tahun masih dilanjutkan sampai berakhir masanya gitu kan. Tapi belum umurnya 60 tahun dipecat juga orang gitu. Jadi itu ketidakpahaman soal hukum, soal mungkin di situ. Nah, soal yang tadi yang terjadi misalnya hari ini yang di Tembeng ya, sekdesnya dipecat gitu ya. Tapi sudah atau dibagi payung selatan itu. Nah, dari kacamata Anda gimana tuh? Ya, legal nggak tindakan itu kalau dari kacamata Anda? Kalau dari segi normanya nggak legal karena itu jelas-jelas tadi melanggar larangan tadi, itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga tidak ada alasan untuk memecat orang. Alasannya sih kalau kita baca karena yang bersangkutan tidak diangkat, dia cacat prosedur pengangkatannya. Oh itu iya agak lucu, gimana kemudian siapa yang menilai dia itu cacat prosedur? Mestinya kan yang menilai itu adalah yang mengangkatnya. Jadi itu mestinya, tapi kan ini enggak ya, tiba-tiba orang dipecat ya karena kalau saya baca di koran itu karena dia yang nggak mendukung kadesnya ini kan, lawan politik. Berarti artinya bahwa sekali lagi ya ini soal sahwat itu ya, sahwat politik mempengaruhi tindakan. Oke. Pak Zainul, tadi disebut bahwa sebenarnya praktek-praktek kita menginterpretasi aturan itu kan tidak hanya terjadi hari ini. Biasanya yang kita sebut tadi itu dengan aturan yang sama, tapi orang bisa menafsirkannya berbeda. Ya, saya punya ilustrasi nih Pak Zainul. Jadi ada seorang yang ayah dalam sakratul maut. Lalu dia berpesan kepada 2 orang anak laki-lakinya. Pesan pertamanya, janganlah kalian menagih piutang. Pesan yang kedua, jangan kalian bekerja di bawah sinar matahari. Jadi pesannya 2 kepada 2 anaknya. Lalu beberapa tahun kemudian, si ibunya mengunjungi anak pertama. Anak pertama yang tadinya sukses, ternyata sekarang dia jadi bangkrut. Lalu ditanya sama ibunya, kenapa kamu bangkrut wahai anakku? Ya saya melaksanakan pesan dari bapak saya. Jadi saya nggak pernah nagih piutang sehingga modal saya habis. Dan saya juga tidak bekerja di bawah terik matahari, saya di dalam rumah aja bekerjanya. Saya nggak mau keluar rumah katanya. Akhirnya saya bangkrut. Lalu dia berkunjung ke anaknya yang kedua. Yang terjadi adalah anak yang kedua yang semakin sukses. Bagaimana rahasia suksesmu wahai anakku yang kedua? Jawabannya adalah saya melaksanakan pesan ayah saya. Jadi pesan yang sama. Bagaimana caranya? Saya tidak menagih piutang, tapi saya akhirnya memberikannya menjadi sedekah kepada orang-orang. Sehingga mungkin itu menjadi keberkahan buat harta saya katanya. Dan orang-orang kemudian banyak yang senang kepada saya. Karena tidak ada pada faktanya orang senang pada orang pelit kan. Persatuan orang pelit dunia misalnya nggak ada. Lalu yang kedua, bapak saya itu memesan tidak bekerja di bawah sinar matahari. Akhirnya saya pergi pagi hari sebelum keluar rumah, sebelum matahari terbit, dan pulang setelah matahari terbenam. Jadi dia artinya kerja keras. Akhirnya dia sukses. Nah, ini kan perbedaan di dalam menafsirkan ya sama dengan kalau kita balik tadi menafsirkan aturan. Kalau di zaman Anda atau sejauh ini yang Anda lihat itu ada nggak peluang memang, sering nggak kejadian itu bahwa
aturan-aturan desa tadi itu yang begitu banyak jelimet itu bisa membuka ruang untuk menjadi multi tafsir, multi interpretasi. Ya, sebenarnya kan kalau cara aturan itu kan sebenarnya norma yang dipakai menjadi pedoman bagi kepala desa, apakah itu dan Perbup, Kemendagri sampai undang-undang. Nah di tahun 2007 itu kalau yang kita alami secara pribadi sih, masih kita dalam waktu itu mengikuti prosedur yang ada, karena kita juga kan secara pribadi dulu nih, secara pribadi karena waktu itu masih baru, belum begitu memahami tentang situasi masyarakat, sehingga saya justru belajar dari perangkat desa waktu itu. Iya, tapi bagaimana Anda caranya memastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan kehendak undang-undang? Tafsir yang Anda pakai itu memang tafsir yang diinginkan oleh undang-undang itu? Itu yang saya mau katakan. Kalau tidak salah waktu itu semua perangkat desa itu 1 tahun setelah saya menjabat itu masa jabatannya sesuai dengan SK-nya itu habis. Nah, saya ikuti itu. Jadi semua lembaga-lembaga desa yang SK-nya itu masih, itu saya biarkan. Artinya sambil belajar lah, Intinya kalau dia di waktu belajar itu, kalau dia bisa bersama-sama, kita ajak bersama-sama dalam perencanaan strategis apa yang disampaikan oleh Pak Kades, di momen nanti setelah dia habis masa jabatannya dia ikut mendaftar lagi kayak gitu. Itu yang saya pahami tentang yang dulu. Itu belum banyak mengetahui lah tentang banyak ragam tentang aturan-aturan itu. Nah setelah meskipun begitu di beberapa desa pernah jangankan di perangkat desa itu ada yang dipecat ataupun sebelum masa jabatannya berakhir kemudian dia diganti. Dulu itu kan tidak ada semacam persoalan, artinya tidak sampai kepada proses hukum. Nah, proses hukum waktu itu. Nah, yang berkembang sekarang, yang sekarang ini berkembang kan terlebih dengan munculnya sebenarnya aturan tentang sampai masa 60 tahun itu sesungguhnya, yang 60 tahun itu. Artinya itu yang sekarang kan sebagai masa transisi. Jadi semua lembaga-lembaga desa tenaga kerja, tanda kutip tenaga kerja, itu kemudian dia mengikatkan diri dalam sebuah kelembagaan, keorganisasian. Karena misalnya kepala desa ada forum kepala desa, dan ada forum perangkat desa. Itu untuk memperkuat dukungan politik juga itu. Dan mereka itu jadikan wadah untuk bagaimana menguatkan. Saya yakin kalau tentang 60 tahun itu bagian dari hasil dari advokasi yang mereka lakukan. Saya percaya itu, karena pernah saya ikuti, maksudnya bukan secara langsung, tapi ikuti perkembangan bagaimana perjuangan teman-teman PPDI dalam penyusunan perangkat desa. Sehingga itu menjadi mohon maaf bukan bahan kampanyenya Pak Jokowi yang di pertama apa itu atau yang bukan tapi itu kan sempat juga dibahasakan minimal perangkat desa itu disamakan penghasilannya dengan golongan 2A misalnya. Kemudian itu dijadikan sampai umur 60 tahun minimal masa pensiunnya lah zamannya gitu. Nah, faktanya kalau kita ini bicara fakta nih, tidak bicara aturan. Kalau bicara fakta, pengalaman kan ada desa, ada masyarakat yang dia mendukung si A itu, gantikan saya perangkat desa itu kalau Anda menang. Jadi itu kontrak politiknya itu dengan masyarakat, harapan mereka dengan pemilih ya? Apa alasannya memang? Nggak ada. Alasannya itu dia jenuh melihat perangkat desa yang lama ada di situ gitu ya. Artinya kan ada yang sampai, anggaplah umurnya sekarang 24 sampai 60 tahun. Anggap dia berdaftar jadi perangkat desa 24 tahun. Berarti sekian puluh tahun baru dia pensiun. Ya. Itu satu. Nah, sementara apa sih pemahaman kita tentang bagaimana membangun keorganisasian itu kan beda-beda pemahaman kita. Kalau bagi saya pribadi sebenarnya, ini pribadi. Kalau bagaimana tingkat manajemen pengaturan desa itu baik, karena teman-teman perangkat desa ini kita kan dalam konteks pelaksanaan program itu besar tergantungnya di kepemimpinan. Kalaupun misalnya kepala desa punya peranan penting gitu, ya, artinya kan seperti Pak Kades
bilang barusan, hari ini kan sedang desa-desa ini semua desa yang pilkades kemarin sedang merancang RPJM desa. Oke, jadi kalau Anda bilang bahwa semua kalau dari ceritanya Pak Zainul itu artinya bahwa antusiasme orang untuk ingin jadi perangkat desa itu tinggi. Tinggi, betul. Ya, pasti ada dong yang bikin apa daya tariknya. Kenapa orang mau jadi perangkat desa? Kalau dulu-dulu kan sulit kita menemukan orang mau jadi perangkat desa. Tapi sekarang kenapa orang berbondong-bondong? Bahkan ada proses daftar seleksi sampai ada politiknya. Kenapa orang mau menjadi perangkat desa? Ada gula, ada semutnya. Gulanya apa? Kalau saya tidak ingin secara subjektif ya, tetapi masing-masing orang kan punya ini tersendiri. Ada beberapa kriteria orang ingin melakukan sesuatu. Satu, dia ngelihat secara ekonomi ada penghasilan saya di situ. Ada motif di situ. Kemudian dua, mungkin ada jiwa pengabdian di mereka. Ingin membangun, berpartisipasi membangun desa, memang mengawal pemerintah desa dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Konteks itu kan masyarakat saya bilang ada alasan subjektif masing-masing terkait dengan persoalan itu. Nah, yang menjadi kedua-duanya ini kan jadi kadang-kadang ada juga persoalan-persoalan yang muncul misalnya yang mereka alami. Yang motifnya ekonomi ya jelas lah, kadang-kadang bisa saja itu berdampak kepada bagaimana ketahanannya dia di dalam secara ekonomi. Berapa sih besarannya kalau dari sisi ekonomi? Golongan 2A lah ya. Berapa itu? Berapa? Nah, 2 sekian. 24. Ya, tapi di bawah UMR itu sebenarnya kan? Di atas kalau di NTB. UMR kita berapa sekarang? 2,1. Di atas masih 1, kayaknya. 118. Oke, 2,1. Itu satu kalau itu ya. Nah, kedua bisa saja dia tadi pengabdian dan ingin menunjukkan seperti yang bilang Pak Kades tadi, dia ingin berbuat sesuatu untuk dirinya. Kalau SK-nya itu bisa dipakai untuk agunan di bank? Faktanya ada. Bisa dipakai. Itu nilai tambah. Bisa karena di beberapa bank swasta sedengar hari ini ya sedang membuat semacam skema khusus untuk bekerja sama dengan desa. Perangkat desa. Oke, jadi ternyata perbankan melihat ini sebagai justru pangsa pasar ya, untuk berdasarkan pangsa pasar jaminan mereka. Ada itu. Oke, Pak Mael. Tadi kan Pak, pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Pak Zainul itu. Tapi Anda kan baru terpilih ini. Nah, apakah dalam masa tertentu sebagai seorang kepala desa yang baru terpilih itu Pak Saleh menyebut sangat banyak aturan. Sangat banyak aturan. Apakah Anda sudah baca itu atau tidak baca? Apakah ada proses pembinaan nggak dari pemerintah di atas Anda untuk memastikan setidaknya dia ada semacam briefing atau pengayaan BIMTEK untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih ini memahami aturan-aturan dasar tentang penyelenggaraan pemerintah desa, atau ada kita dilepas begitu, saya begitu dilantik ya orang disuruh bekerja, pahami aturan yang begitu banyak ini, sabrek ini, satu lemari ini, Anda tidak boleh melanggar aturan satu lemari ini, tapi kemudian Anda dilepas begitu saja, disuruh belajar sendiri. Iya. Ada kebingungan nggak itu? Sebenarnya kan untuk hal baru harus ada penguatan gitu, BIMTEK. Karena di dalam 1 tahun anggaran paling tidak kepala desa itu desa harus menguasai tidak kurang dari 7 regulasi. Itu aturan atau dari regulasi nasional aja, misalnya Permenkeu setiap tahun turun, Permendes setiap tahun turun, Permendagri juga turun setiap tahun, itu nasional, belum BP belum ini. Nah, beli tingkat daerah juga perda, Perbu turun, instruksi bupati, surat edaran, itu semua harus dikuasai. Belum lagi menguasai isi regulasi tahun 2001, kita harus tahu regulasi 2001 nyambungnya dengan poin mana di regulasi 2001. Tapi sebelum Anda menjalankan roda pemerintahan masuk ke kantor desa itu sudah ada nggak pengayaan kepada Anda dulu? Atau tidak ada, jadi kita masuk ke kantor itu dalam keadaan kepala kosong. Nah, termasuk juga yang ini bukan kepala kosong, tapi kepala iya maksud saya songko, yang penting sudah pakai seragam. Itu sudah simbol bahwa saya yang berkuasa. Soal kita memahami itu kompetensi kita terhadap aturan itu soal nanti. Contoh dengan ini,
dengan perangkat desa itu kan ada 4 regulasi. Pertama induknya Undang-Undang Nomor 4, kemudian yang kedua Permendagri Nomor 67 tahun 2007. Itu perubahan yang kedua atas Permendagri Nomor 83. Nah di situ syarat untuk memecat atau peneguran itu kan ada 3, meninggal dunia, kemudian berhalangan tetap, sama mengundurkan diri. Nah, sama diberhentikan. Nah, diberhentikan ini tafsirnya terbatas di Permendagri 67, tapi didetailkan di Pergub Nomor 5. Ada Pergub. Oke. Kalau dari sisi akademisi Dan rotasi pemecatan itu kalau perangkatnya definitif hanya boleh dilakukan paling cepat 6 bulan setelah dilantik. 6 bulan 6 baru bulan pertama, 6 bulan terakhir itu tidak Jadi boleh. kalau yang gelombangnya Anda yang 29 orang Dan yang syarat- baru terpilih itu belum bisa sebenarnya. Syarat Jadi dendamnya mengeluarkan- disimpan dulu. betul, syarat mengeluarkan Kebijakan. mengeluarkan SK Kebijakan. pemecatan itu harus berdasarkan hasil konsultasi pemerintah camat. Oh, di ke camat dulu. Rekomendasi. Kecamatan dulu yang Merekomendasikan. merekomendasi. Nah, kalau kasus di 2 desa, kalau pemecatan itu terjadi terhadap perangkat desa yang definitif, kemudian pemerintah camat salah tafsir tentang ayat atau pasal itu di jurus itu. Tapi kalau pemecatan itu terhadap perangkat desa yang tidak definitif, apalagi proses pengangkatannya dulu ada pertanyaan, ini yang tidak diatur di ini, mau dilakukan kapanpun dan apapun kalau statusnya tidak definitif. Misalnya perangkat ini statusnya di PJSK ataukah ada staf yang umur usia kerjanya hanya 1 tahun. Tetapi kalau definitif ini kalau salah tafsir terhadap ayat yang berujuk ke sana oleh pemerintah kecamatan ini menjadi berisiko karena baru 1 bulan ini kan. belum tahu medan ini. Itu yang Oke. Saya ingin tambahkan yang tadi tuh, Pak Rahmat. Oke, Jadi silakan. sebelum apa namanya, sebenarnya kan bagaimana teman-teman di perangkat desa ini kan kalau tidak melanggar tanda kutip tentang larangan yang di apa Atur. yang diatur, misalnya ini secara formil kan, secara formil larangan yang diatur, dan kemudian pemanahan tentang diberhentikan itu kan tadi selama dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kira-kira seperti itu. Nah, pengujiannya kenapa sih sampai 6 bulan baru boleh kepala desa baru ini memberikan putusan atau terhadap mengambil kebijakan lah, kebijakan apapun termasuk tentang termasuk pemberhentian maupun memutasi di perangkat desa. Nah, sebenarnya kan untuk menguji apakah teman-teman, pengujiannya sesungguhnya kan kalau saya pribadi sih itu kan pengujiannya di kinerja. Kalau saya ukurannya kinerja teman-teman perangkat desa tadi, kenapa di 2007 sampai 2013 itu saya begitu itu, ini kan kita kan setiap kepala desa hari ini juga semua kepala desa yang baru itu dituntut, diberkewajiban untuk membuat RPJM, rencana pembangunan desa, jangka menengah desa, harus itu untuk 6 tahun ke depan. Nah, itu kan bagaimana kalau mengukur kinerja teman-teman perangkat desa ya di bagaimana program dari visi misi atau RPJM yang kita Mereka bangun mendukung tadi itu. mereka, Kalau mereka mendukung program kita, ya kita lanjutkan. Gitu. Kalau enggak ya kenapa juga kita ya itu kalau yang bijak. Tapi kan ini tadi Pak Saleh bilang bahwa syahwat itu memang mengalahkan ya artinya akal itu sehat, kan kan? saya terbilang saya Pribadi. kan? Bilang saya. Tetapi saya tidak dalam konteks mengiyakan atau mentidakkan pemecatan itu. Bagi saya mau dipecat juga itu konsekuensi dari ikut berpolitik. terlalu lamanya. Oke. Itu satu, terlalu lamanya perangkat desa di desa. Itu satu. Kedua, ikut berpolitik. Coba Pak Kades mungkin bisa jelaskan nanti. Jadi perangkat desa itu kan sungguhnya dilarang untuk. Tapi apa urgensinya? Oke lah, saya menangkap. Tadi mau itu supaya ada proses regenerasi, ada proses pembaharuan. Tapi kan itu butuh biaya lagi karena persoalannya ada tadi kayak begitu kepala desa terpilih, dia nggak ada yang melatih untuk memastikan bahwa beliau ini memahami aturan-aturan dan cara kerja yang baik. Nggak ada, dibiarkan saja belajar learning by doing, pengalaman saja sudah. Ada. Nah, kalau kita begitu juga kalau merekrut yang baru di tengah jalan, itu kan resikonya juga adalah bahwa kita harus ngajarin. Sementara kita sendiri kepala desa baru terpilih itu juga kan belum paham juga tentang biaya rekrutmen ya. ya ini kan akan muncul ada cost lagi.
soal waktu, soal bagaimana kita peningkatan kapasitas itu kan tantangan juga itu Pak. Iya. Jadi apa ya, untuk kalau saya pribadi sih, bagi yang mau mengganti perangkat desanya gitu, artinya kan dia sudah menyiapkan dirinya dengan segala konsekuensi yang ada. Termasuk mereka kan punya visi misi Pak. Dalam setiap pengusung melanjutkan, lebih mereka penting punya visi misi daripada visi misi. Mereka kan mau tidak mau memang siapa yang siap untuk bergerak untuk melanjutkan visi misi tadi atau untuk melaksanakan visi misi tadi. Itu makanya kita bilang uji cobanya kan di pelaksanaan RPJM. Kalau misalnya dia baik-baik saja dan mengikuti alur di RPJM yang sudah kita buat, ya kenapa kemudian kita itu maksud saya keluar dari pemikiran tadi. Jadi ingat loh, jadi semua kepala desa itu jauh sebelumnya merancang dirinya untuk maju itu, anggaplah misalnya 2 tahun. 2 tahun itu orang-orang yang bersamanya itu sudah ada dibangun kesepemahaman tentang apa yang akan dilakukan di desa. Kalau dia terpilih. Maksudnya bukan kontrak, bukan. Tetapi artinya banyak orang yang siap menggantikan posisi siapa saja, entah itu kawil, entah itu perangkat desa. Tapi setidaknya mimpi visi dia itu sudah dibangun 2 tahun sebelum pemilihan. Saya percaya itu teman-teman. Coba. Dan itu pengalaman Anda juga kan? Ya. Coba kalau Pak Kades sekarang diberikan wewenang untuk mengganti perangkat desa, pasti diganti semua. Diganti. Tapi bukan karena balas dendam kan? Bukan. Meskipun prosesnya satu, apakah itu balas dendam, apakah dia regenerasi, apakah dia memiliki penguatan untuk mencapai visi misinya, itu kan di dia. Tetapi intinya adalah dia menyiapkan perangkat itu. Ya, itu yang karena undang ada kewenangan mutlak kepala di satu, desa. Ada itu ya. Di satu sisi perangkat desa ini kan jabatan, boleh dikatakan jabatan politis meskipun dari karena dia dipilih diangkat oleh kepala Pak Saleh. Kalau dari sisi akademisi itu, kalau kita bikin kurikulum, ya mata kuliah supaya kita yakin bahwa kepala desa ini bisa dia bekerja dengan pengetahuan aturan, pengetahuan tentang kepemimpinan, segala tetek bengek itu. Kira-kira kalau dari perkiraan Anda itu berapa lama sebenarnya? Berapa semester itu? Berapa SKS Anda mau kasih itu? Itu 2 SKS itu. Jadi 1 semester. 1 semester. Jadi begini sebenarnya, ada menarik kalau kita baca di PP 67 ya. Itu ada tentang kriteria khusus di situ, tentang kriteria khusus berkaitan kearifan lokal. Itu yang sebenarnya juga agak susah diinterpretasikan. Apa kemudian itu yang dimaksud tadi dengan Zainul dengan kepala tadi pemain. Artinya di situ ada memang ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kepala desa manakala kemudian dia melihat bahwa perangkat desa ini tidak berpotensi untuk bisa diajak maju. Ya mungkin tadi dengan cara-cara itu mungkin yang disebut dengan di PP itu ya, karena di situ ada kriteria khusus memang disebutkan di situ berkaitan dengan di desa yang bersangkutan. Itu yang saya lihat. Nah kemudian hal lain yang berkaitan dengan perangkat desa ya. Jadi kalau tadi Pak Zainul itu kan posisi dia di 2 undang-undang ya. Ada Undang Nomor 22 99, kemudian Undang 32 2004. Jadi posisinya memang ada 2 undang-undang yang memang lagi transisi dan memang di situ agak labil situasinya. Bisa saja melakukan apa begitu ya dalam rangka memperbaiki kondisi. Nah, dalam kondisi sekarang sebenarnya kalau saya lihat itu agak sulit ya terjadi itu, karena memang banyak kasus yang kita temukan bahwa ketika kemudian terjadi seperti yang disebutkan tadi ya, itu mesti digugat itu oleh perangkat desa, oleh perangkat yang berhentikan, mesti digugat di PT UN. Kenapa? Karena jelas ini melanggar aturan gitu ya. Sejauh ini sudah ada yang sudah ingkrah nggak? Sudah ada. Dan rata-rata menang atau kalah? Menang, dianulir? Ada satu yang sudah menang. Kalau nggak salah Korleko itu menang dia. Kemudian di tingkat di Gapok juga kayaknya PTN ya. Di Gapok juga. Menang juga tapi diabaikan gitu ya. Ada yang diabaikan. Putusan pengadilannya mengatakan apa? Memenangkan menerima tuntutan. Jadi dianulir keputusan kepala desanya. Itu dibatalkan. Tapi kepala desa tetap kukuh melawan perintah pengadilan. Ini juga jadi soal dalam konteks undang-undang ini ya, undang-undang PT UN. Jadi ya, lalu jalan keluarnya apa kalau begitu, kalau dari sisi hukum? Konsultasi. Jadi konsultasi ke hukum, Pemda ya, gitu ya. Kalau gitu kita bubarkan pengadilan itu.
khusus untuk P2N memang seperti itu ya. Banyak sekali yang non executable istilahnya ya. Jadi nggak bisa dieksekusi. susah dieksekusi. Oke. Karena dia juga sudah berlalu gitu kan. Ada juga yang sudah berlalu. Nah, kalau dari sisi aturan, kan banyak juga itu ya, yang ketika dia dipecat, perangkat desanya dipecat, melawan. Ya. Tuntutan anunya adalah kepala desa yang dipecat. Nah, jadi akhirnya kalau dari sisi aturan, mana yang lebih mudah itu? Memecat perangkat desa atau memecat kepala desa? Di perangkat desa, karena perangkat desa itu jelas di aturan di sana itu kalau dia tidak bisa menjalankan tugasnya, kan ada disebutkan dia tidak memenuhi kriteria lagi, bisa aja kan kriteria apa yang nggak bisa dia luas, itu bisa Tafsirkan macam-macam gitu kan. Itu juga memang ada peluang, saya bilang tadi. Jadi itu sudah tafsir. itu yang saya ini makanya yang dia ke perangkat desa ini hanya bisa bertahan dengan 60 tahun. 60 tahun. Itu saja. Itu kekuatannya Itu ya. kekuatannya Kalau di situ. belum 60 maka nggak bisa. apapun yang Anda lakukan Oh, tidak nggak bisa menggeser saya dari Menggeser kursi saya. ini gitu ya. Itu masalahnya di situ. Artinya kan sebenarnya kalau dari situ posisi kepala desa justru jauh lebih rentan. Rentan gitu. Sebenarnya kalau begitu. Karena dia kalau perangkat desa kan diikat dengan oke, kalau sudah 60 tahun saya sejauh ini saya nggak melakukan, saya oke saja. Saya kalau ditanya saya apakah saya mau mendukung saya mendukung visi Anda 100%. Makna rentan untuk dipecat juga nggak bisa. Nggak Nggak bisa. Cuman Kalau rentan pemerintah di kepala dianiaya. desa dipecat nggak bisa. Rentan Mungkin dianiaya. diteguran, kemudian dikasih peringatan atau apa ya. Tapi kalau pecat seperti perangkat desa nggak bisa. Jadi berbeda dia. Karena karena normanya itu memang berbeda dan kekuatan politiknya berbeda. Jadi tidak bisa. Oke, saya kira itu diskusi kita. Sebelum saya menutup pocol ini, apa ada pertanyaan titipan? Oke, silakan. Banyak sih, kan banyak nih kasus-kasus di desa gitu kan, banyak masyarakat pengen kepala desanya diberhentikan, apakah itu bisa atau tidak kalau mereka melakukan aksi misalnya gitu. Modalnya modal aksi. Nah, modalnya modal aksi. Iya, diberhentikan itu jelas ya normanya di aturan itu. Bahwa dia diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi, makar gitu ya. Jadi Kalau di kawin proses lagi? hukum, kawin lagi nggak masalah ya. Digaji hanya satu. Pak Anes, Oke. Siap. sekarang ini kita lihat semua kawin masuk kantor. Iya. Padahal kepala wilayah tugasnya di wilayah, tugasnya di lapangan. Apakah ada aturan yang mengatur kawin harus masuk kantor setiap hari? Oke. Ya, sedikit saya mungkin ini ya soal ini ya. Ya, oke. Karena di aturan itu kawin itu masuk perangkat desa. Ini masalahnya. Perangkat desa itu ada 3, ada sekretaris desa, kemudian ada teknis sama kepala wilayah. Mana perangkat itu sehingga dia itu ngantornya ya di desa. Itulah yang menjadi soal sebenarnya. Oke, Jadi soalnya kalau di aturannya dulu itu, sebenarnya. ya, aturan memang seperti itu. Kalau dulu kan kawin itu dipilih. Makanya ya. dia tidak dipilih. Kawin Iya, itu tidak kalau dipilih sekarang. dipilih seperti yang terjadi sebelumnya bahwa Anda ngantor di rumah. Oh, jadi sebenarnya secara Berarti kalau masyarakat sakit siapa yang ngurus? Lah ya. Dokter sih. Iya. Dokter atau dukun sih. Dokter maksud saya, tentu ada administrasinya sebelum dia masuk Iya, ke sana. memang itu yang benar ya. Dan siapa yang ngurus? ya itu jadi Iya. problemnya karena Iya. dimunculkan karena ada problem aturan, Iya, ya, aturan yang itu. menghitung kepala Iya. wilayah sebagai bagian dari Perangkat desa. perangkat desa. Nah kan dalam praktiknya kan sesungguhnya tidak sulit-sulit amat dengan realitas apa yang ditanyakan menafsirkan tadi. lokalnya itu kami bahasa disiplin. Nah, pilihannya 2, apakah disiplin hadir ataukah disiplin kerja. Kerja, iya. Nah itu masih Nah, maksud kalau kawin menganggap disiplin hadir itu lebih efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, nggak masalah. Tapi kalau justru pilihan kawin. disiplin kerja ini lebih dominan untuk kedua melawan, nggak apa-apa dipilih itu. Iya. Jadi tidak mesti harus pilihannya. Ini tafsir lokalnya. Kalau saya yang Tafsir 2 lokal. sebenarnya, ngapain rajin kan banyak itu iya, orang yang iya, rajin ke isi kantor, kerja. tapi di kantor kerjanya cabut. Kalau diwajibkan Jenggot. absen kan kita masuk absen saja terus balik lagi kan. Iya. Oke. Balik lagi ke lapangan. Banyak regulasi yang itu harus ditafsirkan konteks lokal. Itu yang termasuk dengan indikator kemiskinan, kami sangat terkendala betul dengan 14 indikator kemiskinan di P2K. Oke, jadi Anda mau bangun indikator sendiri. Indikator lokal kemiskinan, Iya. lokal. Wah, Tetapi menarik itu. ini Jadi Anda tidak- bisa bangun tapi nggak dipakai oleh Jakarta nanti. kami tahu itu tidak bisa dilegalkan, tetapi itu kami pakai untuk menyortir Oh, indikator kemiskinan oke, kami. siap. Tetap nanti Mantap. 14 indikator ini akan kami paksakan ke indikator kami, bukan indikator kami yang harus dipaksakan ke 14
Akhirnya tunduk juga kan? Tunduk. Karena wajah kemiskinan ini kan di masing daerah muncul dengan wajah yang Berbeda-beda sebenarnya ya. Betul. Wajah Ya, bayan seperti beda. yang diungkapkan Pak Saleh tadi sebenarnya ya. Jadi banyak hal yang akhirnya keruwetan ini justru dimunculkan oleh proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, karena terlalu berhasrat untuk membina, diproduksi begitu banyak regulasi sehingga justru membuat pusing, dan regulasinya tidak disertai dengan penjelasan proses transisi, proses sosialisasi yang cukup, proses adaptasi. Tidak ada itu. Tiba-tiba kalau mau ganti ya ganti saja nanti, padahal yang sebelumnya belum misalnya. Ya, termasuk juga tidak menghitung apakah regulasi yang mau diproduksi itu apakah sesuai dengan konteks lokal tadi. Misalnya termasuk memaksakan indikator kemiskinan. Ya kita tahu lah perdebatannya panjang soal indikator kemiskinan ini, karena kalau di Lombok ada orang yang misalnya kalau dari kacamata indikator itu salah satu indikator misalnya dia nggak punya rumah, dia rumahnya dari tanah ukuran berapa, makan hanya satu kali berapa kalori, berapa daging satu kali setahun, beli baju dan sebagainya. Itu saya kira itu memang agak sulit ya, karena kita punya pengaret kau, penggembala kerbau ya, dia dari kacamata indikator itu mungkin masuk kacamata kemiskinan, tapi jangan lupa dia kemana-mana menenteng harta setengah miliar itu. Kerbaunya ada. Ya perlu dibedah. Kata temannya Bung Saleh tadi, desa ini diberikan otonomi semua. Iya, diberikan otonomi kan, kekuasaan anggaran. Tetapi kekuasaan anggaran itu regulasinya diatur. Kamu pakai uang itu ke sini ya, kamu pakai di sini ya. Jadi otonomi yang diatur kan. Artinya nggak ada otonomi sebenarnya. Kita hanya menjadi juru bayar. Juru bayar ya. Juru bayar saja. Juru bayar. Oke, sahabat Pocolers dimanapun Anda berada, jadi saya kira kita sudah berada di ujung acara. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kepala desa maupun perangkat desa maupun para pemerhati desa di seluruh kerajaan Sunda Empire di seluruh Indonesia. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.